Hmm. Ayu yang penuh kemudahan. Jadi Oh, kalau ada figur Ayu itu teh si Ayu tuh Ayu yang gimana? Jangan gini. Ya aku mah nggak pede. Ya udah ntar lo misalnya Ayu disombongin yang ke penuh sore. keberlimpahan gitu ya, Teh. Hmm. Penuh kemudahan. Ayu yang beruntung. Misalnya kayak gitu. Bikin identitas baru. Seperti Oke. itu. Nah, Boleh sekarang tanya, Teh. berikutnya boleh, boleh. Ibu siapa yang mau tanya? Saya, Ibu, Teh. ya mangga. Ibu Rukayah, ya Ya, Bu. yang kuantum jam tadi. Jadi kita bayangin kita tuh seolah-olah di awan ya, melayang gitu. Atau Enggak. Ibu lagi duduk di sini dan yang ibu mau sudah terjadi. oh, duduk tenang saja. Ya, Bu Rukayah goalsnya apa? Ya, Bu Rukayah goalsnya apa? Pengennya apa? Goalsnya apa? Tujuannya, Bu. Oh, iya, gimana? saya nggak tahu apa ya, karena ada macam-macam rasanya yang mana duluan. Oh, nanti coba praktek dulu satu goals, misalnya tentang finansial, misal. Ya. Misalnya tentang finansial, dipraktekin dulu satu itu, lalu angkanya yang ibu mau rasakan itu sudah nyata terjadi di sekarang. Misalnya ibu pengen 50 juta nih, bayangkan 50 jutanya itu udah ada di sekarang dipegang. Rasakan itu bikin video dalam pikiran, lima panca indera bersensasi. Jadi nggak harus ada di awan, nggak duduk di sini aja ibu. Tapi udah merasakan itu udah terjadi yang ibu mau. Itu quantum gem. Dan ibu Pasti. bilang sama Allah, makasih, makasih, makasih sudah terjadi. Gitu. Berarti satu dulu ya, Teh. Saranku satu dulu. Jadi kalau misal nih malam ini ibu kuantum jamin uang. Besok ibu kuantum jamin rumah baru, boleh. Hmm. Besoknya lagi kuantum jamin mobil, boleh. Besoknya lagi kuantum jamin utang lunas, misal boleh. Boleh, diselang-seling aja. Oh, Senyamannya, seenaknya. Dan jangan terlalu serius. Kan hidup cuma permainan. berarti Belum sekali tanya. jalan itu satu, itu ya. Iya, Oke, makasih. sama-sama ada. Ya, Izin tadi Mbak Ega, banyak Mbak ya. Mbak Ella dulu ya, boleh ya? Raise Bapak hand. Ismail, Teh. Oh, Pak Ismail dulu. Pak Ismail, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Febi, Oh, iya, saya punya banyak goal ya, oke. banyak lah. Katakanlah Ya, 110 and 1 lah gitu ya. ya, Cuma kan oke. itu tadi langkahnya satu-satu ya, nggak bisa ditubruk-tubruk kayaknya. Semestanya ntar bingung bacanya kalau ditumpuk. Ya, sepertinya dia bingung juga milih yang mana ini gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya itu harus satu-satu ya, Eh, satu. ya, Ah, pilih satu aja dua, tiga gitu. prioritas paling utama. Yang Mm-mm. mana dulu yang tiga? Misalnya tentang uang dulu, misal. Iya. Eksperimenin dulu. Di pengalaman aku ya, uang itu biasanya manifest di 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan itu biasanya udah terjadi. Tergantung serajin apa kita menerima semua endapan emosi dan mengizinkan dia kembali ke cinta murni tanpa batas. Jadi Ya, versi Pak Ismail yang berkelimpahan dulu. Seperti tapi tahapan yang terkadang tadi. teh, ya terkadang ada kontradiksi ya. Ya. Kalau pengen finansial, uang banyak, bekerja lah gitu. Nah, itu Teh. dia. Nah, itu dia. Oke, kita sambung ke yang berikutnya. Teman-teman disarankan sekali, ya, setelah materi ini selesai, disarankan sekali untuk punya 3 buku. Buku ini beli aja di toko buku, ya. Buku baru, mau buku tulis boleh. Buku apa aja. Manifestasi akan terjadi kalau teman-teman punya 3 buku ini, salah satunya. Satu, buku apa? Buku syukur. Buku syukur. Kenapa harus ada buku syukur? Rasa bersyukur membuka semua pintu. Pintu kelimpahan, pintu abundant kesehatan, abundant finansial, abundant jodoh. Jadi ketika kita bersyukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih, kita sedang menciptakan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi teknisnya gimana Teh Febi? Kata Pak Ismail, contoh. Aku tuh punya buku syukur Pak Ismail. Buku yang pertama nih, buku syukur.
Tadi pagi kan misalnya aku donasi ke anak yatim 10.000 misal, aku donasi. Lalu aku tulis nih di mau tidur nih di malam, tulis satu. Aku bersyukur banget ya Allah, terima kasih aku diizinkan bisa donasi ke anak yatim 10.000. Dua misalnya aku nolong kucing sakit misalnya, kucing sakit aku kasih makan misal. Aku bersyukur aku bisa berbuat baik sama hewan. Atau tiga, aku bantu temen aku, keluarganya ada yang mau beli obat, nggak punya uang buat beli obat, lalu aku bantu. Tiga, aku tulis. Aku bersyukur, bahagia banget tadi nolong temen mau beli obat, kurang uangnya, aku bantu beli obat. Minimal lima, minimal banget. Lima keisi dalam satu hari. Untuk apa? Pertama, tabungan semesta kita butuh untuk bersyukur. Bersyukur itu nambah tabungan semesta. Kedua, untuk apa? Kalau kita bersyukur, vibrasi kita itu di atas 200. Kalau vibrasi kita masih kesel, sebel, marah, sedangkan yang kita mau vibrasinya ada di atas 200, kira-kira bisa tercapai nggak? Nggak bisa. Nggak ada cara lain selain punya habit baru. Nggak ada cara lain selain new habit. Harus punya habit baru. Itu buku syukur. Ya. Tapi buku syukur ini perlu ada buku tambahan, yaitu buku data, buku mindset, buku data atau buku mindset. Harus ada perubahan mindset kita. Contoh kayak tadi Pak Ismail. Kalau dulu Teh Febi, aku teh dapat uang cuma dari satu sumber. Iya. Misalnya pensiunan misal. Itu salah. Pak Ismail kan yang tanpa batas dan ruang kelimpahan. Iya. Nih, kalimatnya gini. Saat lalu uang masuk hanya dari kantor. Tapi sekarang dan seterusnya uang masuk dari banyak tempat tanpa batas. Nah, data yang baru ini nanti itu yang akan jadi realita. Gitu Pak Ismail. Kalau Pak Ismail Baik. masih megang data lama yang terjadi. Gimana kalau data lamanya kita rubah? Gimana kalau data lamanya kita rubah bahwa Pak Ismail mulai sekarang dan seterusnya uang masuk dari tempat tanpa batas. Nah, ini perlu limitasi-limitasi teman-teman di data lama ditulis, lalu buat data barunya. Contohnya kayak gini, udah dicontohin. Ya. Yang ketiga ada buku goals, yang tadi Pak Ismail bilang. Formatnya titik-titik sudah terjadi saat ini dengan mudah dan menyenangkan. Titik-titiknya tinggal diisi. Pernikahanku di 2025 misal, atau hutangku lunas misal, atau income net di atas 50 juta misal. Ini kalimatnya sama ke belakangnya. Kayak gitu. Nah, sehubungan dengan tiga buku ini ada pertanyaan nggak? Pak Abdul Aziz, boleh? Raise hand kan ya, Pak Ya, Abdul ya, Aziz? ya Mic. Teh. Oke. Hai, Eh, dari kota ya, mana? Depok, Depok. Halo Depok. Ya, Gimana makasih. Pak Abdul Aziz? Jadi Pak Aziz. kembali ke yang tadi Teh, yang masalah emosi. Ya, Jadi kan kita memanggil emosi-emosi yang terpendam. Nah, sementara emosi itu kan ada yang looping, ada yang awal. iya, Saya mungkin kesulitan ini emosi yang saya panggil ini yang sudah hasil loopingan atau yang awal gitu. Nah, iya. jadi misalnya gini, Jadi, ini nggak benar Pak. ya, Konkretnya gini, saya ini apa ya? Saya bisnis. Nah, saya banyak ditipu lah kasarannya gitu. Jadi oke. partneran pasti dikhianati ya gitu. Nah itu kan berulang. Nah Iya, saya merasa kesal, merasa marah ya. Nah itu kan pas saya panggil nih kan apa yang akhir-akhir ini, apa yang awal dan awal itu juga mungkin kan looping dari yang waktu kecil. Nah saya belum nemu nih waktu kecil tuh apa yang membuat kok jadi looping gitu. Nah itu gimana Teh? oke. Boleh stop dulu sebentar nggak aku bantu? Iya. Stop dulu sebentar. Pak Aziz, boleh nggak flashback ke masa lalu waktu kecil di bawah umur 10 tahun? Waktu Pak Aziz berinteraksi sama ibu, sama bapak. Cerita penipuan yang looping ini dari mana ya? Pernah nggak ada kejadian Pak Aziz waktu kecil, misalnya dapat THR, terus uangnya dipegang sama ibu.
terus misalnya dipinta, terus oh nggak boleh misalnya gitu, atau mainannya diambil kakak, atau yang pada saat kecil dulu tuh ada kisah cerita yang merasa kayak, ih kenapa sih kok itu diambil, merasa kayak dizolimi gitu, diambil Oh iya. miliknya gitu, ada nggak? Jadi mungkin ingat gini, yang saya ingat ya sekarang. Hmm. Dulu bapak saya kan bisnis juga ya, Ya, toko material. ya, Saya tuh pernah cerita ke saya waktu saya kecil itu, oke. uang bapak tuh yang dipinjam orang nggak balik itu banyak banget gitu. Hmm. Nah, itu kalau dijadikan rumah udah jadi banyak rumah gitu. Apa itu mungkin kali ya membuat itu masuk ke dalam saya sehingga Saat itu rasanya apa? Rasanya sedih banget ngedenger cerita Bapak itu nggak? Ini kita bicara rasa. Sebenarnya kita nggak perlu tahu kejadian. Sebenarnya. ya Nggak ya. perlu tahu detail kejadian. Kalau rasa itu muncul berarti itu. Ketika Saya terkatakan, terceritakan berarti itu. ya Sekarang, sedih dan sekarang, kasihan, sedih dan oke, kasihan. oke, oke. Sekarang sedih dan kasihannya boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Ya. Oke. Sekarang kisah itu, cerita itu, dan emosi, sensasi emosi Ucup, di balik itu Ucup siapa semua, sih kata abang nih? boleh nggak diizinkan sama Pak Ajis Lagio. diterima? Itu Izinkan yang motor terima, Vespa. Lagio. izinkan diterima kisah Eh, itu. Lagio tuh Terima orang ya? boleh nggak? Ya, ya. Ya. Orang. Terima dia apa Orang. adanya, Oh, boleh. kayak apa namanya deh? Oke. Kayak patung Sekarang gitu. boleh nggak diizinkan untuk melepaskan diri dari menolak rasa itu? Ya, ini Lagio, Terima Lagio, rasa itu, Lagio terima kata apa dia. adanya, jangan tolak rasa itu. Boleh nggak? Rasanya jangan ditolak, diterima. Ya, ya. Nah, sekarang rasa itu yang nggak enak itu, izinkan untuk terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, boleh nggak? Boleh nggak diizinkan terurai? Ya. Terurai itu maksudnya dilepas gitu, Terurai itu, ya izinkan aja dia mengalir gitu ke sumbernya. mengalir. Oh, Ya, mengalir. mengalir. Sekarang lepasin diri dari rasa yang nggak enak itu jadi sebagai kesadaran dan entitas tanpa batas, boleh nggak? Lepas dari cerita-cerita itu lagi. Ya, ya. Boleh nggak dilepas? Boleh, boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Oke. Sekarang lihat lagi, apakah Pak Ajis emosi itu, yang sedih, kecewa itu, melihat kisah Bapak, atau yang sadar melihat itu semua ada? Yang sadar, tapi masih ada sesak di dada sih. Masih ada rasa sakit. Oke, rasa sakitnya izinkan hadir naik ke permukaan, boleh nggak? Ada rasa sakit, izinkan hadir naik ke permukaan, sakitnya boleh nggak? Iya, iya. Boleh. Duduk dulu sama rasa sakit itu, boleh nggak? Berdamai dulu sama itu. Kan Pak Ajis bukan emosi itu ya. Iya, Bukannya kamu adalah entitas tanpa batas. iya. Mundur dulu sedikit boleh nggak? Mundur, 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 mundur. Jangan melekat ke sana. Kasih jarak. Lihat emosi itu ada. Mundur dulu. Ya, mundur dulu. Iya. Mundur dulu dari rasa itu. Sekarang Pak Ajis hadir sebagai pemilik rumah dan ada endapan emosi berupa awan hitam. Hmm. Dan awan hitam itu izinkan keluar lewat pintu depan atau cerobong asap, terserah. Keluar dia. Lalu hutang yang tersisa sekarang, bayangkan hutang itu seperti awan hitam. Izinkan juga hutang itu keluar. Ya, nanti buat video seperti itu, tapi sebelum itu, ada nggak keinginan dari Pak Ajis untuk mengatur? Harusnya kan nggak gini. Ada nggak dasar keinginan yang pengen ngatur-ngatur kayak gitu? Ada nggak? Harusnya Ada, nggak gini ada. ada. Iya, ada. Izinkan hadir naik ke permukaan untuk terurai, boleh nggak? Hmm. Sekarang ada nggak identitas diri, ego diri yang merasa jadi korban? Aku korban penipuan nih. Ada. Ada. Ego diri itu, diri palsu itu kan bukan Pak Aku, bukan Pak Abdul. Pak Abdul yang sejati kan yang entitas tanpa batas itu. Sekarang diri yang menjadi rasa diri yang menjadi jadi korban itu, izinkan hadir naik ke permukaan boleh nggak? Iya, iya. Diizinkan terlepas terurai boleh nggak? Bahwa itu bukan kamu.
Dilepasin boleh nggak? Ya, egonya tadi ya, Pak. Betul, egonya tadi. Ya, sekarang emosinya, keinginannya, egonya, bayangkan kayak awan hitam, dia keluar lewat pintu depan, bersama juga dengan utang. Angka utangnya ada. Di situ awan hitam hutang, izinkan keluar sampai kosong. Buat video dalam pikiran sampai kosong. Ya, kalau udah kosong kasih tahu aku. Sampai kosong, sampai kosong, sampai kosong. Kalau udah kosong kasih tahu aku. Udah kosong belum? Open mic. Tadi ke mute, open mic. Udah kosong? Udah Oh, kosong? Alhamdulillah, udah. Udah, lega. Good. Kayak gitu cara melepas. Dan itu Iya, nggak cukup sekali. iya, iya. Oke? Karena kan endapan itu berlapis-lapis. Jadi harus sabar. Jangan pengen instan. Nggak ada instan di sini. Jadi cari paling akarnya ya, Teh ya. Ya, betul. Nggak perlu cerita loopingan yang sekarang. Nanti itu hilang sendiri. Oh, Karena kan awalnya dari kerlip-kerlip lampu yang nyala di masa kecil. Itu hmm. dulu yang harus diterima, disambut, diberesin. Oke? Iya, iya, iya. Oke, Teh. Oke, clear Makasih ya. banyak. Ya, Sekarang Pak. pertanyaan berikutnya Mbak Nur Hadijah. Silahkan. Mbak Nur. Ya, Mbak Ya, Febi. silahkan. Mbak Febi. Iya, Hai. itu kan tadi kan ada identitas baru ya. Ya, Alhamdulillah dulunya saya nggak tahu kenapa eh, kejang Mbak kalau misalnya tidur gitu. oke. Terus tapi udah ke dokter di apa ke rumah sakit juga cek CT scan, EEG Ya, semuanya normal dan oke. katanya hanya apa stres aja. Memang kejadiannya dulu saya sempat difitnah sama tetangga selingkuh katanya dengan suaminya padahal nggak ada buktinya. Alhamdulillah sekarang sih sudah enggak, cuman efeknya jadi lupa gitu, Teh. Apakah Oke. saya boleh identitasnya Nur yang sekarang mudah mengingat dan selalu beruntung atau hanya Boleh. satu aja atau Boleh, gimana? dua kata boleh. Dua kata boleh. Dua kata boleh. Tapi ingat, Teh Nur yang baru udah Teh Nur yang lahir kembali dalam kesadaran ya. Ya, Udah ya. yang berkelimpahan, ingat selalu itu. Ya, kalau misalnya ada sesuatu yang nggak enak, ingat lagi. Ketika ke-trigger sesuatu, wah, ini tuh kalau di ilmu law of projection itu, realita yang nggak enak itu kan layar. Layar ini berasal dari mana? Ketika Teh Nur laptopnya diisi gambar Teh Nur sama Feby lagi senyum, muncul apa di layar? Kita Nyom. berdua lagi senyum kan? Kalau di layar ada anak-anak Gaza lagi nangis, muncul apa di layar? Anak Gaza Nangis. lagi nangis. Kalau di laptop ini nggak ada diisi data apapun, muncul nggak di layar? Enggak. Nggak muncul. Jadi orang yang nipu Pak Abdul Aziz, dia ini kan layar di sini. Orang yang nipu, yang ngambil uang, atau yang tadi, Teh Nur temennya memfitnah, ini kan layar di sini. Orang-orang ini datangnya dari mana? Bukankah dari data di laptop kita sendiri ya? Itu nggak perlu dicari lagi gitu ya, Teh. Nggak Maksudnya Mas perlu. saya apa gimana Nggak nggak perlu gitu ya. dicari ceritanya, nggak perlu. Oh ya. Ketika ada rasa yang nggak enak, cukup duduk sebentar, rasakan rasa itu, flashback ke masa lalu, sisir. Kalau ketemu rasanya, cukup duduk sama rasa itu, nggak perlu tahu ceritanya juga sih sebenarnya. Hmm. Duduk sama rasa itu, lalu mundur satu langkah sebagai kesadaran yang melihat rasa itu ada. Di titik Pak Abdul, Teh Nur, dan teman-teman mundur dan jadi yang tanpa batas itu, di titik itu loopingannya selesai. Di Hmm. titik itu selesai sebenarnya. Data kosong lagi di laptop. Kabar baiknya kan sebenarnya kita bisa membuat realita ini berubah dong. Bener nggak? Iya. Realita ini berubah ketika ini udah dibersihin pakai cara melarutkan tadi, menerima. Pakai apa? Pakai quantum jam. Ketika kita quantum jam,
Aku nih Quantum Jam, ya Allah makasih Harley keluar, ya Allah makasih Harley keluar. Dibikin di data di laptop, Harley keluar, masuk gudang pembeli, muncul apa di layar? Harley Keluar. keluar. Setelah Terus Harley keluar, maksudnya kayak orang-orang, maksud bukan orang gila, maksudnya gini. eh Ya Allah makasih, saya udah bisa nginget lagi, itu nggak apa-apa ya Teh. Maksudnya nggak seolah-olah. apa-apa, justru itu proses mencipta. Itu Quantum Jam namanya. Mengucapkan terima kasih sebelum itu ada di tangan. Itu luar biasa, itu proses penciptaan namanya. Yang nggak banyak orang tahu. Itu namanya Quantum Jam. Kayak misalnya ketemu orang gitu, saya kan orangnya kan happy gitu ya, apa kabar gitu. Terus akhirnya saya, "Itu siapa?" Gitu akhirnya Teh. "Itu siapa?" Kitanya udah ini aja, cuman akhirnya kata, "Lu gimana sih? Udah salaman, udah cipika-cipiki, itu siapa?" Nggak ngerti gitu. Nggak apa-apa. Nanti Teteh setelah sholat Isya duduk diem, bayangin kuantum jamming diri Teteh yang seperti awal, yang yang memorinya bagus, yang ingatannya keren. Jadi kuantum jamming Teteh dalam versi Teteh yang udah dalam posisi yang Teteh mengingat semuanya. 5 menit sebelum tidur. Kalau kayak gitu sayanya nangis gitu Teh, saya Nggak biasanya begitu. apa-apa. Maksudnya saya, ya Gak Allah gitu. apa-apa. Nangisnya bilang makasih ya Allah, makasih. Tapi ingat, teteh yang sejati adalah yang tanpa batas. Ya, ya. Ingat Terima kasih selalu tuh banyak. materi nomor satu. Ya, ingat selalu itu. Karena kuncinya ada di situ. Jangan lagi melihat ke tempat yang salah. Jangan lagi melihat kekecewaan, kesedihan. Ingat itu jadi request. Ya, oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, Kang Wawa. Halo. Siap, Teh. Halo, Kang Wawa. Nah, siap. Makasih, Teh, kesempatannya Ya, dari Pamengpeuk, Bandung. Masya Allah, Bandung. Teh, Oke. ini saya kok kesulitan bikin videonya ya, Teh. Tiap Oke. ngebayangkan tuh apa ya, hanya hitam gitu atau kemana-mana belum Oke. muncul gitu, Teh. Kang Wawa, goals apa? Naikin penghasilan, Teh. Oke, omset ya, penghasilan. Iya, Ada angka tertentu gaji. kan? Ada. Anggap di misalnya di atas 100 Sama juta, ingin, misal. ya, sama ingin pindah kerja dan pindah tempat mungkin, Teh. Oke, oke, satu-satu dulu ya, yang Siap. goals uang dulu. Iya, Kalau goals uang, coba boleh stop dulu sebentar nggak? boleh, Teh. Diam dulu sebentar. Bayangin uang 100 juta udah ada di saldo. Bisa nggak ngebayangin? Ada angka 100,000,000 muncul di saldo. Bisa nggak? Bisa, Teh. Nah, itu bisa. Nggak Buat mesti. video dalam pikiran Mhm. bahwa itu udah terjadi di sekarang. Mah, Kang Wawang ngomong ke istri, mah, duit udah masuk, yuk kita shopping. Bayangin ngambil uangnya, bayangin belanja, kan bisa. Ini aku aja bisa ngelihat nih, Pak Wawa lagi jalan sama istri belanja. Iya, iya, iya. Kayak gitu, buat Gitu video ya. dalam pikiran, 5 panca indera bersensasi. Mata Mhm. melihat, telinga mendengar, kayak ada percakapan gitu. Kayak kita nonton XX1, diri kita Mhm. sendiri. Lalu hidung Mhm. mencium, wah ini uang dibeliin apa, makanan gitu. Terus Iya, iya. tangan kita memegang uang itu. Rasakan, rasakan. Hati kita bahagia. Pada saat bahagia itu ada, itu udah manifest. Dari alam kuantum ketarik itu ke alam realita. Tapi dia kan butuh waktu. Menunggu tubuh kamu bergetar di sana. Jangan di-cancel dengan cara, kenapa begini, kenapa begitu. Itu sama dengan meng-cancel. Ingat kita yang tanpa batas, bukan yang terbatas itu. Ini seni sih sebenarnya. Seni. Iya, iya. Latihan terus. Itu kenapa sebabnya aku pengen nemenin teman-teman 30 hari gitu. Ayo aku temenin. Siap teh. Makasih teh. Nuhun. Ya, oke. Kita kasih kesempatan teman-teman yang lain ya. Mbak Alfa boleh nggak open mic? Iya, iya Halo. teh. Hai, Mbak Iya. Alfa. Halo. Halo. Iya. Ya, gimana Mbak? Oke, salam kenal Mbak Feby dan teman-teman semua. Hai, Ya, saya welcome. Alfa di Surabaya. Ya, Pertanyaan saya itu lebih ke cara untuk manifestasi supaya keluarga kita itu juga kayak selaras gitu loh Mbak sama perjalanan spiritual kita. Karena kan kita kalau hidup sekeluarga ya, kitanya itu sadar untuk terus merawat
kebahagiaan mental kita, jiwa kita, pertumbuhan kita itu. Tapi kalau kita sendirian aja itu kan berat ya. Sementara mungkin orang tua kita atau saudara atau pasangan itu masih masih yang banyak apa namanya inner child trauma lah atau gimana. Tapi mereka diajak untuk bareng-bareng menyembuhkan tuh kayak berat gitu loh Mbak. Nah itu kayak Ya, gimana ya manifestasi untuk orang lain, terutama orang terdekat kita. Gitu. Gimana ya, Mbak Feby? Makasih ya. sama-sama. Very good question, Mbak Alfa.